Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Aliyah dari Fakultas Humaniora Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Kali ini saya akan membacakan resumen materi PPAK tahun 2021 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Materi yang pertama yang disampaikan Bapak Rektor adalah sejarah berdirinya UIN. UIN dulu ketika tahun 1997 bernama Stein Malang. UIN Malang juga pernah berubah menjadi UIIS dan pada 2004 berubah nama menjadi UIN Malang, dan pada tahun 2009 dirubah lagi menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Visi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah terwujudnya perguruan tinggi integrasif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional, dan misinya adalah mencetak generasi sarjana yang ulul albab di UIN pendidikannya integratif antara kampus dan pesantren atau ma'had. Mahasiswa di UIN juga bisa disebut dengan mahasantri karena mereka juga nyantri di ma'had kampus tersebut. Perencanaan ke depan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 adalah pemantapan kelembagaan dan kematangan akademik. Sedangkan perencanaan tahap kedua adalah pengenalan reputasi regional. Sedangkan pada tahun 2021 sampai tahun 2025 adalah tahap pengenalan dan reputasi regional internasional atau bisa disebut internasionalisasi. Dan materi yang kedua adalah yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. UIN memiliki 7 fakultas. Berdasarkan roadmap, kampus ini berada pada tahap pengenalan internasional. Dari 47 program studi, banyak yang telah mempunyai predikat A. Kampus ini mewajibkan mahasiswanya mempublis karya-karya mereka. Ada integrasi keilmuan dan keagamaan, kedalaman spiritual, keagungan akhlak. UIN ini juga punya pusat pengembangan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa-bahasa lainnya. Tak hanya pengembangan bahasa asing, di UIN ini juga ada rumah hafiz atau HTQ, rumah moderasi beragama, perpustakaan mengoleksi ribuan e-book, e-reading, dan dengan fungsi yang beragam. Proses pembelajaran 8 semester 100 SKS, tugas skripsi atau yang lain, KKN, PKL, ujian komprehensif, dan lainnya di UIN Malang sehingga kita bisa lulus sarjana. Yang membedakan UIN Malang dengan UIN yang lain dengan kampus yang lain adalah mata kuliahnya ada yang khusus di bidang kejiwaan atau apalah itu. Dan hari ini dikenalkan dengan PPAK. Ada PPAK fakultas, jurusan, dan universitas. Seluruh mahasiswa tak hanya diharapkan memiliki prestasi akademik, melainkan juga mempunyai prestasi organisasi juga. Untuk semester ini dilakukan secara daring. Sistem akademik, seluruh mahasiswa harus memprogramkan mata kuliahnya kecuali mahasiswa baru, karena mahasiswa baru mata kuliahnya diprogramkan oleh dosen pembimbing atau dosen pembinanya. Di tengah semester ada UTS dan di akhir semester ada UAS. Setelah ujian-ujian tersebut, UTS dan UAS itu bisa kita sebagai mahasiswa bisa dapat KHS yang di dalamnya ada IPK. Perolehan IPK bisa menentukan SKS selanjutnya.
Lulusan UIN Malang adalah lulusan yang berkarakter ulul albab. Seluruh mahasiswa diharapkan aktif kuliah dan organisasi. Di UIN juga ada Ormawa atau organisasi mahasiswa. Ormawa di UIN ada beberapa ormawa seperti DEMA, SEMA, dan 15 UKM lainnya. DEMA adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang berada di tingkat universitas dan fakultas, sedangkan yang di tingkat jurusan adalah HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Fungsi dari organisasi ini adalah sebagai pelaksana program organisasi mahasiswa dan mengkoordinasi kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Sedangkan tugas dari organisasi ini adalah melaksanakan program kerja yang diberikan oleh SEMA. Dan DEMA ini memiliki 6 kementerian dengan tugas yang berbeda-beda. Ada Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan Kreativitas, dan Kementerian Komunikasi. Sedangkan SEMA sendiri adalah lembaga legislatif yang berada di level universitas dan mengkoordinasi DEMA, SEMA, dan HMJ. Fungsi dari SEMA adalah sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas dari SEMA ini sendiri adalah mengawasi dan mengontrol, memberi persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan, dan lain-lain. Wewenang SEMA yang paling terlihat adalah sebagai penyelenggara pemilihan pengurus organisasi dan membuat peraturan-peraturan UKM yang ada di UIN. Komisi SEMA ada 4, yaitu Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Komisi A adalah advokasi dan hukum yang berfungsi membantu dan menampung advokasi seluruh mahasiswa dalam hal perkuliahan, baik itu mengenai UKT atau kendala-kendala yang lain. Komisi B adalah organisasi yang berfungsi mengawal semua ormawa yang ada di universitas seperti DEMA, SEMA, HMJ, dan 15 UKM lainnya. Komisi C adalah administrasi yang berfungsi untuk pembuatan surat-surat. Komisi D adalah informasi dan komunikasi yang berfungsi untuk mempublikasi kegiatan-kegiatan Senat. Selain DEMA dan SEMA, UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki 15 UKM yang siap menampung minat bakat seluruh mahasiswa di UIN, baik itu mahasiswa lama atau mahasiswa baru. Yang pertama, UKM Resimen Mahasiswa atau Menwa. UKM Resimen Mahasiswa atau Menwa adalah salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah UKM Pramuka. UKM Pramuka adalah suatu wadah ekstrakurikuler yang menunjang pengembangan potensi dan daya kreativitas mahasiswa dengan mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga adalah UKM KSR PMI. UKM KSR PMI adalah kesatuan unit PMI yang menjadi wadah bagi mahasiswa yang punya minat bakat di bidang palang merah. Yang keempat adalah UKM Paduan Suara GGB. UKM Paduan Suara GGB adalah organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang seni suara. Yang kelima adalah UKM Seni Religius dan UKM Seni Religius. UKM Seni Religius adalah UKM yang berkarya dan berdakwah lewat seni, menjunjung tinggi nilai agama dan kekeluargaan. UKM ini bergerak di bidang
seni religius seperti gambus, qosidah, dan lain-lain. Yang keenam, UKM Teater K2. UKM Teater K2 adalah UKM yang bergerak di bidang kesenian, khususnya di bidang teater. Yang ketujuh adalah UKM Mapala Tursina. UKM Mapala Tursina adalah satu-satunya UKM di UIN Malang yang bergerak di bidang pecinta alam. Oleh karena itu, bagi siapapun yang suka banget daki gunung atau rekreasi yang lainnya, wajib banget ikut UKM Mapala Tursina ini. Yang kedelapan adalah UKM Junior. UKM Junior adalah UKM yang mewadahi dan memfasilitasi bakat minat di bidang olahraga. Tak hanya mewadahi dan memfasilitasi saja, mereka juga mengembangkan bakat-bakat mahasiswa yang sudah punya ahli atau sudah pro dalam berolahraga. Yang kesembilan adalah UKM Koperasi Padang Bulan. UKM Koperasi Padang Bulan adalah UKM yang menampung aspirasi dalam bidang koperasi dan manajemen perdagangan. Yang ke-10 adalah UKM Taekwondo. UKM Taekwondo adalah UKM yang menjadi wadah dan mengembangkan minat bakat mahasiswa terhadap seni bela diri Taekwondo. Yang ke-11 adalah UKM Komus. UKM Komus adalah UKM yang menampung minat bakat mahasiswa dalam bidang musik. Yang ke-12 adalah UKM Simfoni. UKM Simfoni adalah UKM yang menampung minat bakat mahasiswa dalam bidang broadcasting atau pembawa acara dalam program-program seperti program-program di radio, program musik, program berita, dan program-program yang lain. Yang ke-13 adalah UKM LKP2M. LKP2M adalah UKM yang mewadahi minat bakat mahasiswa dalam meneliti kajian-kajian agama, kajian-kajian filsafat, hingga politik. Yang ke-14 adalah UKM Jebret Club. UKM Jebret Club adalah UKM yang menampung minat dan mengembangkan bakat mahasiswa dalam bidang fotografi. Dan yang terakhir adalah UKM UAP Inovasi. UKM UAP Inovasi adalah UKM yang menjadi wadah bagi mahasiswa yang cinta, yang minat bakatnya atau sangat sukalah dengan dunia jurnalistik bisa bergabung di UKM ini. Setelah membahas UKM di UIN, kali ini saya akan membacakan sedikit resuman saya atau rangkuman materi saya saat seminar tadi siang yang berjudul Moderasi Beragama di NKRI. Di Indonesia ada satu fenomena yang menjadi keprihatinan. Fenomena itu adalah beragama dan berarab atau bertimur tengah. Di Indonesia, orang yang agamanya baik adalah orang yang mempunyai simbol-simbol tertentu seperti dahinya berwarna hitam, berjenggot, dan lain sebagainya. Mereka disebut orang yang mempunyai ilmu agama yang baik. Semisal ada orang yang lulusan pesantren, orang yang pandai, benar-benar pandai, tapi mereka tidak mempunyai simbol-simbol tersebut. Mereka tidak akan diakui agamanya baik atau keislamannya baik. Oleh karena itu, fenomena tersebut menjadi keprihatinan. Dan pasca Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1990, ideologi di dunia nyaris runtuh. Berarab dan berislam itu tak ada bedanya. Dan saat ini sedikit warga Indonesia yang kecintaannya terhadap negara lain itu sangat tinggi, melebihi kecintaan dia pada negaranya sendiri. Itu salah. Yang benar adalah ia bangga, ia cinta terhadap negaranya. Dan terhadap negara lain kita boleh cinta, kita boleh suka, tapi jangan melebihi sukamu
atau banggamu terhadap negaramu sendiri? Seperti saat ini ada sebagian orang yang lebih memilih membantu negara lain daripada negaranya sendiri, seperti kasus antara Palestina dan Israel. Di Islam ada beberapa golongan seperti Sunni, Muhammadiyah, Syiah, dan yang lainnya. Di Islam juga, sedangkan ada yang mengatakan bahwa Islam itu tidak ada golongan-golongannya. Islam itu hanya satu, nggak ada golongan-golongan Sunni ataupun yang lain. Islam juga ada dua arus besar, yaitu Sunni Islam dan Syi'i Islam. Sedangkan dalam social labeling, Islam ada dua, yaitu Islam moderat dan Islam Nusantara. Islam moderat adalah Islam yang ada hubungannya dengan kekerasan. Sedangkan Islam Nusantara adalah Islam yang masih lekat dengan adat istiadat Nusantara yang tidak menyimpang dengan agama Islam. Moderasi Islam. Moderasi secara etimologis yaitu wasatiyah, yang berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah dan berkeadilan. Islam masuk di Indonesia dibawa oleh para saudagar dengan cara damai tanpa ada unsur pemaksaan. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk. 2. Historitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara via dakwah, not war, atau peperangan atau kekerasan, bukan dengan peperangan atau kekerasan, melainkan dengan dakwah. Yang ketiga adalah karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan, akar tradisi Hindu-Buddha. We are not Middle Eastern Arab. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat memengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti 1. Konflik antara Palestina dan Israel. 2. Aliansi politik Arab-Amerika. 3. Oil atau economic interest. Yang nomor 4 atau yang terakhir adalah political despotism dan hipokrasi. Peran mahasiswa adalah 1. Memperankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi. Yang kedua, mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan sesuai prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian resumen yang saya tulis, yang saya baca. Apabila ada kesalahan, baik ucapan, tutur kata, atau yang lainnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.